Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mahasiswa konsentrasi matematika semester 5 yang sedang menempuh mata kuliah teori bilangan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem bilangan bulat. Pada sistem bilangan bulat itu terdapat sifat dasar operasi bilangan bulat itu sendiri. Nah, yang pertama apa? Yang pertama yaitu tertutup. Nah, tertutup itu yang bagaimana? P ditambah Q itu adalah hasilnya elemen Z atau elemen bilangan bulat. Dan P dikalikan Q itu hasilnya juga elemen bilangan bulat untuk semua P, Q itu elemen bilangan bulat. Jadi, kalau saya misalkan P-nya itu elemen bilangan bulat, Q-nya elemen bilangan bulat, misalkan P ditambah Q, hasilnya G misalkan. G itu juga merupakan anggota bilangan bulat. P dikalikan Q sama dengan F. Nah, F itu juga merupakan anggota elemen bilangan bulat. Jadi, pada sifat tertutup itu akan berlaku ketertutupannya jika semuanya merupakan anggota bilangan bulat. PQ-nya merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian bersifat komutatif. Komutatif itu berarti pertukaran. P ditambah Q sama dengan Q ditambah P untuk yang operasi penjumlahan. Contohnya misalkan 5 ditambah 2 itu sama halnya 2 ditambah 5. Sedangkan untuk perkalian, 5 dikalikan 2 sama dengan 2 dikalikan 5. Dan ini juga berlaku untuk semua P, Q itu merupakan elemen bilangan bulat. Untuk asosiatif, asosiatif ini berarti pengelompokan. Jadi untuk pengelompokan itu misalkan P, nah ini P ditambah Q ditambah R. Jadi yang dikelompokkan yang awal adalah Q ditambah R. Ini sama halnya dengan yang dikelompokkan itu adalah P ditambah Q ditambahkan dengan R. Misal 5, ini misalkan 5, nah ya, ditambah 3 ditambah 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan 5 ditambah 3 tambah 1-nya 4, hasilnya 9. Nah, ini sama halnya dengan 5 ditambah 3, nah, gini ya, baru ditambahkan dengan 1. Ini 8 ditambah 1, hasilnya dia pasti akan 9. Nah, ini yang untuk penjumlahan. Sedangkan untuk yang perkalian, itu sifat asosiatifnya adalah P dikalikan Q dikalikan R sama dengan P kali Q dikalikan R. Jadi awalnya yang dikelompokkan adalah Q kali R-nya. Nah, ini ketika ditukar, maksudnya yang dikelompokkan itu diganti P dikalikan Q dikalikan dengan R. Ini pun akan berlaku untuk semua P, Q. R itu juga merupakan elemen bilangan bulat. Kemudian ada sifat yang keempat, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. P ditambah Q, ini kan penjumlahan ya, dikalikan R. Nah, ini sama halnya dengan P dikalikan R, ditambah dengan Q dikalikan R. Dan P dikali Q ditambah R. Nah, ini yang operasi penjumlahannya, operasi penjumlahannya ganti yang ini, yang P-nya dikalikan dengan penjumlahan Q ditambah R. Maka hasilnya P dikalikan Q ditambah dengan P dikalikan R. Untuk setiap, ini juga akan berlaku PQR-nya, itu merupakan elemen bilangan bulat. Kemudian, memenuhi sifat identitas penjumlahan. Untuk semua P elemen Z, nah, jadi P itu semua anggota bilangan bulat, akan ada 0. 0 ini juga merupakan bilangan bulat, sehingga
itu ketika dijumlahkan dengan 0 sama dengan 0 dijumlahkan dengan P, yaitu P. 0 adalah merupakan unsur identitas penjumlahan. Kemudian yang keenam adalah identitas perkalian. Kalau identitas perkalian itu ada bilangan bulat 1, jadi ada bilangan bulat 1, sehingga 1 dikalikan P itu sama dengan P dikalikan 1. Hasilnya apa? Hasilnya sama-sama adalah P. Untuk semua, P itu sendiri merupakan elemen bilangan bulat. Selanjutnya untuk sifat yang ketujuh, yaitu memenuhi sifat inversi atau invertible penjumlahan. Gimana sifat inversi? Sifat inversi itu akan berlaku jika semua P itu elemen Z, jika P itu adalah anggota bilangan Z, anggota bilangan bulat, maka akan ada X elemen Z, sehingga P ditambahkan X dan X ditambahkan P itu hasilnya adalah 0. X ini disebut inversi dari P yang ditunjukkan dengan X itu sama dengan negatif dari P. Sehingga ketika X ini adalah negatif dari P, maka akan menjadi P. Nah, ini X-nya diubah menjadi negatif P. Nah, maka P ditambah negatif P itu sama halnya dengan negatif P ditambahkan dengan P, hasilnya adalah 0. Dan yang kedelapan itu memenuhi hukum kanselasi. Hukum kanselasi itu jika P, Q, R anggota bilangan bulat, ya, tapi R-nya itu tidak boleh sama dengan 0, dan PR itu sama dengan QR, maka P itu sama dengan Q. Ini merupakan hukum kanselasi. Selanjutnya ada sifat kesamaan. Yang pertama adalah sifat refleksi, yaitu setiap bilangan bulat A berlaku A sama dengan A. Jadi sifat refleksi itu kesamaan bahwa jika di ruas kiri A, maka di ruas kanan jika dia juga akan A gitu. Simetris yaitu jika A-nya sama dengan B, maka B itu sama dengan A untuk sebarang A, B itu elemen bilangan bulat. Misalkan A-nya sama dengan 5. Maka B-nya itu juga sama dengan A. Karena A-nya tadi sama dengan 5, maka B-nya juga sama dengan 5. Selanjutnya transitif, yaitu jika A itu sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C untuk sebarang A, B, dan C elemen bilangan bulat. Contohnya, jika A itu sama dengan 3, kemudian B, A itu sama dengan B, A sama dengan 3. Nah, B itu sama dengan C, karena di sini tadi sudah diketahui bahwa A itu sama dengan B, ketika A sama dengan 3, berarti nilainya B itu juga sama dengan 3. Karena B itu sama dengan C, karena B itu juga nilainya 3, maka C juga menjadi nilainya 3. Sehingga menjadi A itu sama dengan C, nilainya sama-sama 3 untuk sebarang A, B, dan C elemen bilangan bulat. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini sifat-sifatnya tadi sudah saya sebutkan ya di depan. Sifat-sifatnya yang asosiatif, pengelompokan tuh contohnya 8 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 8 ditambah, nah ini 2 ditambah 3 dan seterusnya. Sifat komutatif berarti yang bertukaran.
Kemudian unsur identitas. Identitasnya kalau penjumlahan itu adalah 0. Nah, ini 4 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 4. Inverse tadi yang sifat ketujuh tadi ada inversi tadi ya, bahwa A ditambahkan dengan negatif A sama dengan negatif A ditambah A, hasilnya adalah 0. Contohnya misalkan 8 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 8 ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian sifat tertutup ini munculnya di belakang ya, itu bahwa ketika dua bilangan anggota bilangan bulat, 5 anggota bilangan bulat, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini juga merupakan anggota bilangan bulat. Untuk selanjutnya kita akan buktikan ya beberapa teorema penjumlahan bilangan bulat gitu ya. Yang pertama, jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat dan A itu sama dengan B, maka akan dibuktikan bahwa A ditambah C itu sama dengan B ditambah C. Jadi kita akan membuktikan bahwa jika A, B, C itu anggota bilangan bulat, A itu sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C. Nah, bagaimana proses membuktikan ini? Jadi proses membuktikannya tidak usah kemana-mana, jadi cukup dari yang ada diketahui di yang pertama ini. Kita akan lihat bukti yang pertama. Ambil sebarang A, B, C elemen bilangan bulat. Kenapa Bu kok ambil sebarang? Karena ini akan berlaku untuk semua bilangan bulat. Mau ambil bilangan bulat positif, mau ambil bilangan bulat negatif, suka-suka, lebih ke kesenangan kalian bilangan mana. Jadi setiap mahasiswa itu mempunyai kesenangan bilangan masing-masing ya. Jadi boleh bilangan yang manapun yang disukai. Maka apa yang akan dibuktikan? Jika yang diketahui adalah A sama dengan B, maka yang akan dibuktikan adalah A plus C sama dengan B plus C. Jadi kita berangkatnya dari mana? Dari apa yang diketahui. Dari apa yang diketahui di sini A sama dengan B. Kita akan membuktikan A plus C itu sama dengan B plus C. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Membuktikannya kita berangkatnya dari definisi, dari sifat-sifat yang ada. Kita akan lihat, ketika A ini sama dengan B, maka kita di sini bisa menambahkan. Nah, menambahkan apa? Menambahkan C. Ketika ditambahkan C menjadi A ditambah C itu sama dengan B, maka akan berlaku di sini sifat tertutup. Jadi proses pembuktian ini kita harus kreatif ya, harus bisa menemukan ide gitu. Karena A ditambah C, nah karena dari sini ya, karena A itu ditambah C sama dengan B, maka ketika A itu ditambah C sama dengan B, A ditambah C itu sama dengan B, maka B itu sendiri apa? Karena B itu kan sama dengan A ditambah C, maka B itu berubah menjadi A ditambah C. Nah, ini berlaku yang namanya sifat refleksi. Sifat refleksi nanti dilihat ya, yang sifat kesamaan tadi. Nah, kita kembali lagi dari yang awal. Karena A ini ditambah B, karena A itu sama dengan B, sehingga terbukti bahwa nilai A ini adalah sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan, karena A itu sama dengan B, maka A ini akan berubah menjadi B. Maka A ditambah C itu sama dengan B ditambah C. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu jika A, B, dan C itu elemen bilangan bulat, A plus C sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. Kebalik ya, kalau tadi itu jika A sama dengan B, maka A plus C sama dengan B plus C, kita diminta membuktikan itu. Kalau sekarang dibalik, jika A plus C sama dengan B plus C, maka A itu sama dengan B. Nah, kita akan buktikan. Ambil sebarang A, B, C elemen Z, maka apa yang akan dibuktikan? Yang akan dibuktikan adalah jika
A plus C sama dengan B plus C, maka A itu sama dengan B. Kita mulai, berarti dari mana? Dari yang diketahui dulu. Nah, ini ya. Nih, dari sini. A plus C sama dengan B plus C. Nah, kita akan membawa bentuk A plus C sama dengan B plus C ini ke dalam bentuk ini, ke dalam bentuk A sama dengan B. Tapi tentunya nggak tiba-tiba hilang begitu saja gitu. Nah, ketika A plus C sama dengan BC ini kita akan membawa bentuk ke A sama dengan B, maka di sini kita akan menghilangkan C. Menghilangkan C ini. Ya, kita akan menghilangkan C ini. Nah, menghilangkan C-nya dengan cara gimana? Kita akan lihat. Tadinya kan A ditambah C dengan cara menambahkan inverse negatif C. Ya, menambahkan inverse. Nah, ini ditambahkan inverse. Karena ruas kiri ini kita tambahkan dengan inverse, maka ruas kanan juga harus kita tambahkan inverse. Kenapa? Karena kita akan sama-sama menghilangkan C baik di ruas kanan maupun di ruas kiri. Ini yang akan kita hilangkan. Nah, baru setelah itu kita kelompokkan. A ditambah, nah ini yang inverse itu kita kelompokkan. Ya, ruas kanan juga gitu kita kelompokkan. Sehingga A ditambah C ditambah negatif C. Nah, kita harus tahu, maaf ini dikelompokkan itu berarti ada sifat asosiatif ya. Di sini kita menggunakan sifat asosiatif. Nah, kita akan breakdown lagi bahwa C ditambah negatif C itu hasilnya adalah 0. Dia merupakan sifat inversi penjumlahan. Maka menjadi A ditambah yang ruas kiri, C ditambah negatif C adalah 0. Sama dengan B ditambah C ditambah C, negatif C, maaf, C ditambah negatif C, hasilnya juga 0. Sehingga A ditambah 0 sama dengan A, dan B ditambah 0 sama dengan B. Sehingga A itu adalah sama dengan B. Terbukti bahwa jika A ditambah C dan B ditambah C, maka A itu sama dengan B. Kita lanjutkan yang ketiga. Buktikan bahwa negatif A ditambah negatif B itu sama dengan negatif A ditambah B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Kita buktikan, misalkan A dan B, ya, ini misalkan A dan B, ini adalah bilangan-bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0. Maka negatif A ditambah dengan negatif B, ini merupakan jumlah dua bilangan negatif. Jadi misalkan negatif A ya ditambah dengan negatif B itu sama dengan C. Ini anggaplah sama dengan C. Negatif A ditambah negatif C sama dengan C. Maka C itu bisa kita ubah ke dalam bentuk lain, pindah ruas ya, atau kita tukar bahwa C itu sama dengan negatif A ditambah negatif B. Kita akan membuktikan ya, akan kita buktikan ini. Misalkan C itu adalah negatif A ditambah negatif B. Tiap ruas akan kita tambahkan dengan B. Tiap ruas. Sehingga C kita tambahkan dengan B sama dengan negatif A ditambah negatif B itu juga akan ditambahkan dengan B. Nah, ini kan kita akan membawa ke dalam bentuk ini, mohon maaf, ke dalam bentuk negatif A ditambah B. Jadi kita harus pandai-pandai dari bentuk ini kita akan membawa ke bentuk yang ini. Kemudian C ditambah B itu sama dengan negatif A ya ditambah, awalnya ini kan satu ya, mengelompok jadi satu. Nah, kita akan pindah pengelompokannya. Ini kan mohon maaf yang tadi sifat refleksi ya, sifat refleksi kesamaan karena sama-sama ditambahkan dengan B. Nah, kalau yang ini C ditambah B sama dengan, nah ini akan pindah
Jadi ini sifat asosiatifnya, pengelompokannya diubah. C ditambah B sama dengan negatif A ditambah negatif B ditambah B. Menjadi C ditambah B sama dengan negatif A plus 0. Jadi negatif B ditambah B ini menjadi 0. Oke, ini berlaku inversi penjumlahan. Selanjutnya, gantian. Tiap ruas ditambahkan dengan A. Kenapa begitu? Ya, karena kita akan membawa ke dalam bentuk negatif A ditambah B itu tadi. Kita akan lihat C ditambah B ditambah A. Kalau tadi hanya C tambah B ya. Ketika ditambahkan dengan A, maka ruas kanan juga ditambahkan dengan A. Ini berlaku sifat kesamaan. C ditambah B ditambah A itu sama dengan 0. Nah, ini sifat inversinya ini adalah 0 ya. C ditambah, nah ini baru asosiatif, kita tukar dari C yang awalnya C ditambah B ini yang kita kelompokkan, kita ganti yang dikelompokkan adalah B ditambah A. Menjadi C ditambah B ditambah A sama dengan 0. Sehingga C ditambah, nah ini kita ubah dari B plus A ini menjadi A plus B sama dengan 0. Di sini berlaku sifat komutatif. Baru akan muncul C ditambah A plus B sama dengan 0. Nah, kita akan membawa ke bentuk C sama dengan negatif A ditambah B. Sehingga harus bagaimana supaya A ditambah B-nya ini menjadi hilang atau menjadi 0 ya. Ya harus ditambahkan dengan nilai negatif A ditambah B supaya nanti bisa diinverskan. Berarti ruas kiri dan ruas kanan harus ditambahkan. Berarti C ditambah A plus B ditambah, nah ini yang ditambahkan adalah ini negatif A plus B. Nah, sama dengan negatif A plus B. Ini tadi yang 0 ditambah negatif A plus B, berarti negatif A plus B. Baru ini dikelompokkan, ya. A plus B, ya ini yang awalnya pengelompokannya di C ditambah A plus B. Yang ini menjadi A plus B ditambahkan negatif A plus B. Ini menjadi satu kelompok. Ini sifat asosiatif di sini ya. Sama dengan negatif A plus B. Berlaku sifat asosiatif. Sehingga C ditambahkan 0. Nah ini A plus B ditambah negatif A plus B ini kan berarti 0. Dia berarti C ditambah 0 sama dengan negatif A plus B. Tadi kita di awal ingat ya bahwa C itu adalah negatif A plus B. Dan C itu sama dengan negatif A ditambahkan dengan negatif B. Maka ini akan terbukti bahwa C yang negatif A ditambah dengan negatif B ya akan sama dengan C yang negatif A ditambah dengan